www.pradio.net Gaya Juara. Masih ini Sobat Pi, bareng sama Vita dan juga kalau yang ini sih gak berani ngomong teman-teman deh kayaknya. Kayaknya lebih senior deh dari Vita gitu Sobat Pi mengenai soal umur kali ya. Berarti Vita bakal nyebutnya apa ini ya, kakak-kakak atau bapak kali ya. Bapak aja deh ya. Bapak atau akang nih? Boleh. Bapak atau akang nih kira-kira? Bapak boleh. Bapak aja kali ya. Oke, ini satunya akang ya. Soalnya kan masih inilah ya. Masih siswa yang satunya ya. Nah, Mas ini Sobat Pi ditemenin dari SMK Budi Perkasa Bekasi yang juga kita bakal kupas tuntas juga nih mengenai soal schoolnya juga gitu ya, atau sekolah, mengenai juga soal kegiatan belajar mengajarnya, mengenai juga soal jurusan-jurusannya yang juga tadi udah dibahas sedikit nih dari teteh-tetehnya juga. Kita juga bakal kenalan juga dulu nih sama bapak dan juga akangnya siapa dulu nih, tapi ya boleh deh sama bapaknya dulu di sebelah kanan. Ada bapak siapa? Oke, boleh. Enak banget suaranya weh. Oke gitu. Nama saya Adit, Mbak. Oh, Bapak Adit sebagai apa di sekolah Pak? Pembina OSIS. Oh, pembina Budi Perkasa, OSIS. ya. Susah nih Pak jadi pembina ya, apalagi OSIS. Tapi seru sih. Seru banget ya, nemuin karakter yang berbeda, pengetahuan yang berbeda, lingkup yang juga berbeda ya Pak. Jadi ikut muda lagi. Itu dia awet muda ya, kalau gaul sama anak-anak SMK. Jadi kebawa mudanya lah ya, muda, it's ya, okay. Kelihatan kok masih muda gitu Pak. Padahal udah tua. Tapi enggak lah ya, enggak lah, segini masih muda ya masih Pak. Iya. Masih muda, it's okay. Terus juga nih ada akangnya, akang siapa namanya? Edo. Hah? Edo. Kang Edo, susah ya. Ini logat-logatnya kayaknya bukan logat Bekasi, bukan logat Jawa Barat kayaknya ya. Iya. Asli mana? Asli Palembang. Jauh banget Palembang ke Bekasi. Kok bisa gitu? Tapi tinggal di Bekasi, oke. Iya. Oke, kalau pulang pergi kayaknya kebayang gitu ya. Aduh, lumayan juga nih. Akang Edo berarti ya. Kang Edo kelas berapa sih di SMK Budi Perkasa? Kelas 10. Oh masih. Jangan-jangan sekelas nih sama Teh Yuni nih tadi. Beda jurusan. Oh beda jurusan. Jurusan apa? Jurusan TP. Apa tuh? Teknik Permesinan. Aduh, ngomongin soal mesin. Mesin apa aja nih yang udah di bongkar-bongkar nih? Baru tuh mesin bubut. Apa tuh? Tentang mesin bubut. Oh bubut. Ya. Bubut. Namanya bubut. Ya mesin bubut namanya. Oh namanya mesin bubut. Bingung juga sih ya mesin. Kalau soal permesinan kayaknya ya udah sih angkat tangan ya. Taunya mesin cuci gitu ya Sobat Pi, buat nyuci baju gitu kan. Terus juga nih tadi Kang Edo di kelas 11 jurusan TP ya, Teknik Permesinan. Kelas 10. Oh iya kelas 10 ya. Kelas Iya. 11-nya tadi teteh-tetehnya. Kelas 10 di Teknik Permesinan. Nah, kita juga mau kenalan sama bapaknya nih yang paling pojok kiri nih. Bapak siapa? Pak Tio. Pak Tio nih dia sebagai apa di sekolah, Pak? Saya bagian staf sarana sekolah. Wah, susah nih ngomong soal sarana prasarana ya Pak ya. Banyak sekali PR-nya mungkin sarana prasarana di sekolah, apalagi sekarang kan serba teknologi. Wah, jadinya harus ekstra juga belajar mengenai soal teknologi terkini ya Pak ya. Jadi up to date banget nih kayaknya soal sarana prasarana ya Pak ya. Dan juga nih kita juga mau ngobrol-ngobrol juga nih mengenai soal bagaimana sih gitu ya di sekolah SMK Budi Perkasa nih bareng sama Pak Adit dulu deh. Boleh. Gimana nih Pak SMK Budi Perkasa sejauh ini dari belajar mengajarnya dulu deh, kan mengalami banget nih. Oke, dan tentu saja kan Buper, kalau kami nama bekennya Buper, Mbak. Buper. Iya, jadi Wow. SMK Budi Perkasa itu nama formal kami. Ah. Jadi kita punya nama keren-keren gitu. Oh nama keren, Buper. Buper atau Keren Budi loh. Perkasa. Asik. Itu lebih mudah diingat kan? Iya benar sih. Kalau Budi Perkasa kan terlalu panjang nih. Kalau Iya. Buper, oke langsung. Jadi pokoknya kalau Bekasi ya Buper. Buper. Iya. Terutama Oke. Tambun Selatan itu Buper. Identik ya Nah, dengan Buper. Wah, ini punya wilayah nih. Yang punya nih. Tahu nggak sih sekolah kami itu di swasta itu di Bekasi itu lumayan yang tertua. Tertua. Iya. Wow. Jadi kalau kita itu berdiri dari tahun 96. Wah, lama banget berarti Ya. udah sekitar 26 tahun kalau nggak salah Iya, ya. kurang lebih. Sekitar 26 27 mungkin. Kita berkarya udah selama itu. Keren banget ya, masih keren banget sampai saat ini. Dan Udah- masih eksis, Mbak. masih eksis. Masih eksis, Tidak masih tenggelam ya. Tidak tenggelam. Kita masih terus berinovasi, Mbak. Keren banget. Dan salah satu inovasinya yang tadi dikemukakan teman-teman OSIS, memang kita sekarang udah punya kelas industri, Mbak. Kelas industri yang kalau Vita dengar dari teteh-tetehnya tadi bekerja sama dengan industri besar. Betul. Jadi sebetulnya kita punya 5 jurusan reguler. Ada mesin, teknik mesin, Oke. ada teknik kendaraan ringan, kemudian ada administrasi perkantoran, Oke. atau nama sekarangnya OTKP, OTK. otomatisasi tata kelola perkantoran.
Wow, Dan keren. kemudian ada teknik instalasi tenaga listrik dan teknik komputer dan jaringan. Ya ampun, susah ya. Ada 5 yang reguler dan kita Dan? punya 3 yang industri, Mbak. Industri. Ada Daihatsu kelas program, itu DTKR-nya otomotif. Kemudian ada BCA Manajemen Cash Academy, dia itu di listrik. Oh, listriknya. Kemudian yang terakhir ada di Axio kelas program, itu DTKJ. Itu yang best seller di kami saat ini. Bestseller Bestseller, ya, ya. kayak makanan gitu Asli, kan. Mbak. Udah puasa Iya. sih jangan ngomong makanan ya, nanti batal. Nanti perutnya udah mulai demo nih. Wah, bestseller banget berarti TKJ. Ini kalau TKJ ini dari tiap kelas 10, kelas 11, 12 ada berapa kelas sih? Kita semuanya ya, semuanya kita punya 27 rombel. Wah, banyak banget. Alhamdulillah. Sebesar itu berarti ya, Ya, SMK lumayan Budi lah. Perkasa. Wow, ini jumlah siswanya ada berapa sekarang? Sekarang hampir 1.000. Wow, Hampir 1.000. banyak banget berarti kalau gitu ya. Aduh, apalagi nih Bapak pembina OSIS yang pastinya tiap tahun, tiap bulan, tiap hari ini berbeda-beda dong ya. Siswa-siswanya, karakternya juga beda-beda. Apa yang juga susahnya nih jadi pembina OSIS? Susahnya gimana ya? Yang jelas sih seneng aja Mbak jadi pembina OSIS itu. Seneng ya? Seneng, karena aku memang senang berkreativitas ya. Aku Harus seneng membuat acara event. Nah, jadi Iya. aku makanya OSIS aku namanya The Creative namanya. The kreatif, The Creative. jadi harus kreatif Jadi di dalamnya. iya, itu ibarat tim kreatifnya SMK Budi Perkasa tuh ada di mereka semua. Oke. Jadi event apapun yang ngejalanin ya teman-teman OSIS The Creative. Nah itu dia namanya sebagai doa juga gitu Betul. ya. Anak-anaknya emang benar-benar harus kreatif di dalamnya. Harus. Keren banget loh. Dari namanya di kreatif dan emang harus dituntut kreatif juga. Harus, ya. Apalagi kita berperang atau enggak, kita nih di zaman yang juga wah canggih, Betul. teknologi, banyak hal-hal yang kreatif. Wah, jadi emang benar-benar kita harus lebih kreatif dari semuanya. Harus. Keren banget nih Pak Adit ya. Sukses juga nih jadi pembina OSIS. Amin amin. Anak-anak OSISnya juga, terus makin maju juga OSISnya, banyak juga kegiatan-kegiatan seru dan juga banyak mengedukasi siswa-siswa yang lain juga. Kita juga mau nanya nih sama Kang Edo ya. Iya. Kang Edo kelas 10 di TP ya, Teknik Permesinan. Udah sejauh apa sekolahnya sekarang? Udah lumayan jauh sampai semester 2. Udah semester 2. Udah belajar apa sih? Tentang pengelasan dan tentang pembuatan baut gitu. Wah susah dong ya. Ya. Terus ini milih dulu teknik permesinan ini gimana sih? Pengen sendiri karena pengen tahu mesin atau emang rekomendasi dari orang tua juga? Ikut abang sepupu. Oh sama juga alumni. Iya. Wah keren juga nih ya. Ternyata banyak banget alumni-alumni gitu ya. Dari terus adik-adiknya juga masuk juga ke SMK Budi Perkasa. Ini sama juga dulu sama abang sepupu. Iya, Jurusannya sama. sama. Wah keren, berarti keren banget nih jurusan satu ini ya, bisa sampai dipilih lagi sama adiknya juga. Terus nih sama bapak dari sarana prasarana tadi, gimana nih di SMK Budi Perkasa soal sarana prasarananya? Pastinya susah juga ya ngomongin soal sarana prasarana. Gimana nih Pak sejauh ini? Kalau saat ini sih kita lebih ke 5S ya. Jadi untuk kolektif sekolah, jadi gimana tetap berstandar industri. Oke. Entah itu kita yang reguler, industri itu kita sama. Jadi ada Oke. inline gitu, kita harus setiap hari kita harus Check and recheck, harus dicek terus berkala, jangan sampai ada kendala gitu ya atau maintenance. Keren banget ya udah ngomongin soal sarana prasarana gitu. Susah ya kalau udah dijelasin rincinya sarana prasarana di sekolah, karena emang setiap hari juga dipakai gitu, setiap hari juga emang benar-benar harus ada pengecekan juga. Ini sukses juga nih, semoga sarana prasarananya semakin baik, terus juga semakin mumpuni juga, terus semakin ada yang terbaru nih ya. Terus juga nih untuk kelas 10 di TP nih ya. Ini Iya. kelas 10 belajar tatap mukanya udah gimana nih Kang? Udah 50%. Udah 50% ternyata Iya. ya. 50% berarti udah hampir setengah ketemu sama teman. Iya, Gimana nih ketemu sama teman kemarin ini? masih agak Canggung ya. Tapi it's okay ya, belajar kemarin di online oke-oke aja kan? oke-oke aja. Alhamdulillah. Terus juga ternyata di OSIS juga ya ngomong-ngomong. Iya, Sebagai apa nih di OSIS? wakil OSIS kedua. Wow, wakil OSIS kedua. Ini gimana sih kerjanya wakil OSIS kedua ini? Membantu ketua OSIS. Berarti membantu Teh Lia ya? Iya, Teh Lia kan ketuanya, ini wakil ketua 2, berarti wakil ketua dong. iya. Ini gimana nih pemilihannya udah lama? Udah hampir 2 bulanan ya.
Oh 2 bulan, oh bareng berarti yang sama pilih ketua OSIS kemarin ya 2 bulan yang kurang lebih. Susah nggak sih jadi wakil ketua? Lumayan OSIS susah. susah ya, lumayan susah ya. Kerjanya lebih ekstra lagi berarti. Iya. Pasti banyak banget loh ya kegiatan-kegiatan. Terus juga kemarin nih kalau misalnya OSIS kan identik juga nih dengan yang namanya udah sekolah 100% nih. Udah sempet upacara belum sih Pak Adit? Kalau apel sih biasa di kami. Oh apel ya namanya upacara atau apel? Kalau di kami memang kalau upacara itu setiap tanggal 17. Oh ada tanggalnya. Ya, kalau di kami ya. Ada apa nih dengan 17? 17 Agustus barangkali. Oh jadi identiknya dengan 17. Jadi upacara di tanggal Betul. 17. Pokoknya kami setiap tanggal 17 itu ada upacara bendera. Dan kalau setiap pagi, kalau di kami kan masuk 6:30 Mbak. Oh 6:30 Ya. Mas, pagi ya? Pagi banget ya. Oke. Bekasi loh macet. Bekasi loh jam segitu berarti harus lebih pagi lagi. Betul, karena datangnya. memang kami prinsipnya harus bangun pagi Harus gitu. bangun Jadi pagi. mereka anak-anak kami 6:30 sudah di lapangan, sudah berbaris, sudah apel. Keren. Jadi kita budayakan budaya industri di sana. Jadi sebelum oke, kita oke, belajar itu kita ada yel-yel dulu. Wah, Yang ada keren. briefing dulu. Wah. Pokoknya dibuat miniatur Seindustri industri. mungkin Jadi memang ya. kita miniatur. Jadi nantinya sudah terbiasa ketika mereka memang benar-benar di dunia industri yang sebenarnya, Iya, betul Pak? iya. Jadi Keren mereka ya. sudah siap gitu. Pernah sih merasakan PKL juga Vita sendiri karena Vita sendiri juga SMK. Oke. Ada briefing, terus juga ada yang namanya apel pagi. Emang benar-benar harus di jam segitu tuh udah ada di Iya. tempat. Iya. Keren banget. Gimana nih? Berarti kemarin baru dong apel ya di tanggal 17? 3 hari Iya. ke belakang berarti. Kalau pandemi ini sih belum kami. Oh, belum ya? Kalau pas selama pandemi ya. Tapi betul. kalau tidak pandemi, kalau kondisi normal kita pasti Oke. apel dan upacara. Di kami juga biasanya ada ini Mbak, ada apa namanya? Ada prakerin gitu. Prakerin. Jadi ada pra dulu di kami. Oh ada pra Ya, ya, ini program prakerin. keren juga di Oke. kami. Ini Gimana nih prakerin? Jadi kalau pra-nya, kan kalau prakerin kita ke industri ya. Oke. Jadi sebelum mereka dikirim ke industri, itu kami ada wadah dulu namanya prakerin. Anak-anak kami siapkan Oh, oke, untuk oke. nanti mereka siap terjun ke dunia industri. Wah. Jadi hasilnya Oke, oke. itu orang-orang perusahaan tuh puas dengan kinerja anak-anak kami. Karena sebulan sebelum mereka berangkat, mereka sudah disiapkan di kami. Fisiknya, mentalnya. Oke, jadi nggak kaget Nggak di saat kaget. di dunia industri yang sebenarnya. Keren banget loh, ada miniaturnya, ada pra-prakerinnya Iya. juga. Ini di setiap jurusan ada. Di setiap jurusan. Keren banget loh. Terus juga nih mengenai juga soal OSIS. Sejauh ini kan kita ada di masa tidak pandemi, Oke. ada masa pandemi. Oke. Sekarang masa ke ya Oke. menuju ke normal lah. Amin, Gimana nih? Hampir ke Hampir, normal. ya. Amin ya. Gimana nih Pak? Di OSIS ini sendiri apakah ada apa ya? Plus minusnya lah di Oke. OSIS gimana? Ya memang paling kalau selama pandemi kendalanya ya memang itu kita tidak boleh ngumpulin massa kan. Oke. Itu sih yang bikin kita agak berat bikin Nah, event. itu dia. Tapi apapun itu tidak menghalangi kita berkreativitas. betul. Akhirnya kita lariin semua ke online. Online ya. Kita pernah bikin lomba fotografi, Wow, fotografi online. keren fotografi. Eh, Yang jauh dari jurusannya. Ya, Itu kan kita lebih ke media. Lebih ke hobi aja mereka. Keren loh bisa ke fotografi. Fotografi, videografi, terus apa ya? Terakhir kemarin kita ada launching PPDB juga kemarin kita ya. Oh, PPDB. Kita lihat nih di Instagramnya nih, di slide kedua di Instagram ya. Ada info PPDB juga nih Sobat Pi. Gimana nih Iya. mengenai soal info PPDB Pak? PPDB alhamdulillah untuk tahun ini kita sudah buka pendaftaran. Oh udah buka. Udah Tuh buat Sobat gelombang Pi dua. nih yang bertempat tinggal di Bekasi, jangan lupa cek Instagramnya di Buper ya. Buper underscore official. official, ya. Ini keren banget loh Sobat Pi. Infonya sangat-sangat banyak di sini mengenai soal PPDB, terus juga lain sebagainya bisa Sobat Pi cek atau nggak di webnya langsung di SMK Boleh. Budi Perkasa dan lain sebagainya. Iya. Ini gimana nih mengenai soal info PPDB-nya? PPDB kita saat ini udah gelombang kedua. Wah, Jadi buruan yang mau daftar Nah, gitu itu dia. kan. Takut kehabisan karena memang kami itu Slot bener-bener terbatas. best seller banget, yang industri itu rebutan banget. Nah itu dia, betul. Jadi pokoknya kalau misalin minat apa mau masuk ke sekolah kami, teman-teman kita yang di Bekasi, Tambun Selatan dan Itu sekitarnya dia, nih, identik ya. pokoknya buruan aja ke Buper. Kita buka setiap hari kerja dari jam 8 lah sampai jam 3 sore atau jam 4 sore. Oke, jadi bisa langsung ke sekolah atau online sih Pak? Online juga bisa. Online juga bisa ya. Bisa. Jadi Linknya tuh. ada di IG tuh. Oh iya ada ya. Jadi Di bio. tinggal klik. Tinggal klik tuh. aja. Sobat Pi sekarang lebih gampang banget ya, apalagi Boleh. di tengah, bukan di tengah sih, kita di zamannya serba mudah. Jadi tinggal klik udah deh ya, bisa mengakses untuk daftar sekolah, untuk membayar sesuatu dan lain sebagainya. Jadi buat Iya. Sobat Pi nih, apalagi yang juga bertempat tinggal di Bekasi ya, terus juga
cari informasi mengenai soal SMK, wah cek and recheck deh SMK Budi Perkasa nih Sobat Pi, karena di beberapa kelas industrinya ini best seller banget, rebutan banget, slotnya juga terbatas. Jadi buat Sobat Pi yang juga masih bingung, cek and recheck deh Instagram dan juga webnya, karena keren banget kalau Vita tahu ya mengenai soal industrinya apalagi. Nah juga untuk Pak Adit dan juga lain sebagainya, terima kasih juga nih udah beri informasi yang juga keren di hari ini ya. Yang pastinya kita bakal nanya-nanya lagi soal SMK Budi Perkasa bareng sama teteh-tetehnya tadi. Yang pastinya semoga nih sukses juga buat bapak-bapak dan juga akangnya juga nih di SMK Budi Perkasa. Semoga semakin baik, semakin sukses, terus juga semakin keren sekolahnya. Oke deh Sobat Pi, Vita bakal tanya-tanya juga lebih lanjut mengenai soal SMK Budi Perkasa. Tapi setelah yang satu ini, stay tune terus di www.piradio.net Kayak Juara. Vita bakal puter ini lagunya Yura Yunita Bandung spesial buat kamu. Sajauh ning pangindita sate